الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Doa rahmat syariat, wahai subtitri Podokna. Di Iran, saat ini puluhan ribu orang memenuhi jalanan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin tertinggi mereka. Baru setelah 4 bulan sejak kematiannya, di Iran dimulai minggu perpisahan dengan mantan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Dia meninggal pada hari pertama perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di usia 86 tahun. Menariknya, putra Ali, Majtaba Khamenei, yang sekarang menjadi pemimpin tertinggi de facto Iran, sama sekali tidak muncul di depan umum, bahkan untuk perpisahan dengan ayah kandungnya. Hal ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang apakah pemimpin tertinggi yang baru ini benar-benar masih hidup. Bagi rezim di Teheran, perpisahan kali ini adalah pertunjukan berhari-hari yang sangat penting, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka berhasil bertahan. Bahwa ide-ide Republik Islam masih kuat dan rakyat biasa masih mencintai pemerintah mereka. Kekuasaan. Meskipun tentu saja bisa diasumsikan bahwa tidak semua orang benar-benar menangis saat perpisahan dengan Khamenei. Dalam episode ini, mari kita bahas bersama apa yang sedang terjadi di Iran, bagaimana prosesi perpisahan dengan Ali Khamenei, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan di negara itu saat ini. Karena hingga kini, setelah kematian ayahnya, tidak ada yang pernah melihat atau bahkan mendengar Majtaba Khamenei. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas itu. Jadi, Ayatollah Iran Ali Khamenei telah meninggal dunia. Di kediamannya di Teheran, upacara perpisahan ditunda oleh pemerintah Iran selama lebih dari 4 bulan karena dimulainya aksi militer dan resiko serangan udara baru saat terjadi kerumunan besar, serta karena bahaya desak-desakan mematikan di antara para pelayat. Ngomong-ngomong, hal seperti itu juga terjadi pada tahun 1989 saat pemakaman pemimpin tertinggi pertama Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, di mana suasana sangat kacau. Jadi Ayatollah Ali Khamenei dari Iran meninggal pada 28 Februari tahun ini akibat serangan udara Israel di kediamannya di Teheran. Pemerintah Iran menunda upacara perpisahan selama lebih dari 4 bulan karena dimulainya aksi militer dan risiko serangan udara baru. Karena kerumunan besar orang serta bahaya desak-desakan mematikan di antara para pelayat. Ngomong-ngomong, itulah yang terjadi. Suasana menjadi kacau karena 3 juta orang datang bersamaan untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Pada suatu saat, jenazah Khomeini karena desakan para peziarah jatuh keluar dari peti mati kayu yang rapuh. Dan kerumunan orang yang histeris langsung menyerbunya. Dan saat itu, para tentara terpaksa membubarkan orang-orang dengan tembakan, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Pada akhirnya, perpisahan dengan pemimpin tertinggi menyebabkan banyak kematian. Kerumunan serupa juga terjadi pada tahun 2020 saat pemakaman mantan pejabat tinggi Korps Pengawal Revolusi Islam, Qasem Soleimani, ketika puluhan orang kembali tewas. Kali ini di Iran, acara berkabung direncanakan berlangsung selama seminggu dari tanggal 3 hingga 9 Juli, mencakup beberapa kota sekaligus. Namun bagian utama dari upacara perpisahan dimulai tepat pada tanggal 4 Juli. Dan itu bukan tanpa alasan. Diperkirakan acara-acara ini akan dihadiri oleh 18 hingga 35 juta orang. Selain itu, kemungkinan besar acara ini akan dihadiri oleh 18 hingga 35 juta orang. Mereka akan melakukannya atas kemauan sendiri, bukan karena tekanan dari rohaniawan atau dinas khusus. Mari kita jujur dalam hal ini.
kemungkinan besar jutaan orang Iran tidak begitu mengagungkan Ali Khamenei sampai mereka akan datang dan menangis terbuka di pemakamannya. Nomangong bersama Ali Khamenei ada 4 anggota keluarganya lagi yang juga dimakamkan. Mereka juga tewas dalam serangan udara pada 28 Februari. Mereka adalah putrinya, menantunya, menantu perempuannya, dan cucunya. Upacara perpisahan dengan Ali Khamenei dimulai di Teheran, di masjid yang dinamai Imam Khamenei. Kalau Anda penasaran, itu adalah nama pendahulu, bahkan pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khamenei. Sebelumnya ada Imam Khamenei. Dan seluruh sejarah serta inti dari kompleks ini, tempat perpisahan dengan Ali Khamenei berlangsung, secara langsung terkait dengan semua perubahan politik dan agama di negara ini setelah Revolusi Islam tahun 1979. Pada tanggal 4 dan 5 Juli, warga Iran datang ke sini ke peti jenazah Ali Khamenei. Kemudian pada tanggal 6 Juli di Teheran akan diadakan prosesi duka utama di jalan-jalan pusat kota. Pada tanggal 7 Juli, prosesi serupa akan berlangsung di kota suci Syiah, Qom. Pada tanggal 8 Juli, pengiriman jenazah direncanakan ke negara tetangga, Irak, karena di sana juga banyak penganut Syiah. Dan akhirnya, pemakaman Khamenei direncanakan pada 9 Juli. Menariknya, di seluruh negeri, di seluruh Iran, saat ini terpampang propaganda besar-besaran. Papan propaganda, spanduk dengan potret almarhum Ali Khamenei dan putranya, serta penerusnya sebagai pemimpin tertinggi negara, Mujtaba Khamenei. Namun, selain digambar, Mujtaba Khamenei sama sekali belum pernah terlihat di depan publik. Padahal pada bulan Maret lalu, ia terpilih sebagai pemimpin tertinggi yang baru, dan hingga kini belum jelas apakah ia akan tampil di depan umum pada acara-acara berkabung apapun. Sejak penunjukannya, tidak ada rekaman apapun yang muncul. Tidak ada video atau rekaman dengannya, bahkan tidak ada foto baru. Hanya ada pernyataan tertulis darinya yang dibacakan di siaran televisi pemerintah. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah benar dia yang menulis teks-teks tersebut? Mertuanya, yaitu mertua Mujtaba Khamenei, menyatakan bahwa dia tidak menjalin hubungan dengan menantunya dan tidak memiliki informasi tentang keadaannya. Mujtaba Khamenei, omong-omong, bahkan tidak hadir di pemakaman istrinya sendiri yang berlangsung pada 2 Juli yang meninggal akibat serangan udara yang sama yang merenggut nyawa ayahnya. Oleh karena itu, banyak orang tentu saja semakin mempertanyakan, apakah Mujtaba Khamenei benar-benar masih hidup, atau sebenarnya dia juga sudah lama meninggal dan negara ini dipimpin oleh orang lain? Nah, sekarang para ahli dan pengamat berbicara terus terang. Jika bahkan pada 9 Juli saat pemakaman Ali Khamenei berlangsung dan setelah jenazahnya kembali dari Irak, Mujtaba Khamenei tetap tidak muncul di depan publik, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan mungkin saja Mujtaba Khamenei sebenarnya sudah lama tidak bersama kita. Iran memilih tanggal perpisahan dengan Khamenei bukan tanpa alasan, yaitu pada 4 Juli saat Amerika Serikat merayakan Hari Kemerdekaan. Lambang resmi yang disetujui untuk acara berkabung terlihat seperti gambar kepalan tangan Ali Khamenei dengan slogan "Kita harus bangkit". Khamenei memimpin sistem yang menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai bid'ah dan konspirasi kekuatan asing, dan menindasnya dengan sangat kejam. Dari Gerakan Hijau Protes tahun 2009 atau demonstrasi tahun 2022 dengan slogan Perempuan, Kehidupan, Kebebasan, hingga gelombang jutaan aksi anti pemerintah yang melanda seluruh Iran setengah tahun lalu dengan tuntutan untuk mengakhiri pemerintahan rezim Ayatollah yang sangat lama dan brutal. Seperti yang Anda ketahui, semua itu disertai dengan kematian ribuan orang dan meletus hanya dalam beberapa hari. Sebelum dimulainya perang antara Amerika Serikat dan Israel, dan hanya beberapa minggu sebelum kematian mantan rahbar. Karena itu, saya pribadi sama sekali tidak percaya bahwa begitu banyak orang Iran benar-benar secara sukarela turun ke jalan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Khamenei, apalagi dengan cara yang begitu demonstratif. Ngomong-ngomong, Donald Trump hari ini menulis bahwa dia sangat terkejut, benar-benar terkejut melihat orang-orang Iran benar-benar menangis saat mengucapkan selamat tinggal kepada Khamenei, karena dia pikir orang-orang Iran membencinya. Ada banyak bukti bahwa jutaan orang Iran benar-benar membenci mendiang Ali Khamenei dan rezim teokratis despotik yang ia bangun. Dan mereka sangat kecewa dengan semua hal yang pada akhirnya ia bawa kepada negara itu.
Hampir 37 tahun yang dihabiskan Khamenei di posisi rahbar adalah sebuah kisah yang berkelanjutan. Puluhan ribu pembunuhan, penindasan yang kejam dan sangat brutal, pengeboman, pelanggaran hak dan kebebasan dasar, tuduhan palsu dan vonis pengadilan, penyiksaan, dan pada dasarnya pemusnahan fisik para pembangkang. Bahkan bukan hanya pembangkang saja, semua orang yang sedikit saja menentang Khamenei langsung disingkirkan secara fisik. Ini juga adalah kisah tentang kemiskinan total rakyat, kehancuran ekonomi dan infrastruktur, korupsi yang merajalela, serta semakin kuatnya kendali militer dan aparat keamanan atas sebagian besar kekayaan nasional Iran. Secara sederhana, siapa yang memegang senjata, dialah yang menguasai seluruh kekayaan negara. Ketika pada bulan Februari, kabar kematian Ali Khamenei terungkap, beberapa warga Iran secara terbuka merayakan peristiwa itu, meskipun mereka menempatkan diri mereka dalam risiko besar. Doktrin kebijakan luar negeri Ali Khamenei selama beberapa dekade didasarkan pada sikap anti-Barat yang tanpa kompromi, pan-Islamisme, dan keinginan untuk dominasi regional oleh Iran. Jika Anda pernah mendengar tentang gerakan seperti Hamas, Hizbullah, Houthi Yaman, atau poros perlawanan di Irak, ketahuilah bahwa semua itu adalah hasil dari tangan mendiang Ali Khamenei. Penciptaan dan pendanaan semua kekuatan proksi yang disebutkan di kawasan ini menjadi pencapaian geopolitik utama Khamenei. Iran menggunakan strategi perang proksi, termasuk membentuk jaringan kelompok milisi yang loyal untuk melawan Amerika Serikat dan Israel tanpa keterlibatan langsung mereka sendiri. Dan selama bertahun-tahun, misalnya Iran berperang melawan Israel, tetapi tidak terlibat langsung dalam perang dan tidak menerima serangan balasan di wilayahnya sendiri, meskipun semua orang tahu bahwa sebenarnya Iranlah yang berperang. Dan justru Khamenei yang membangun sistem perang proksi seperti ini, di mana semua orang tahu bahwa dialah yang memimpin perang, tetapi tidak ada yang bisa menyerangnya secara langsung. Setiap kelompok yang disebut poros perlawanan memiliki wilayah geografis perang Iran masing-masing. Kelompok radikal Syiah Hizbullah adalah elemen kunci dan paling kuat dari poros ini, yang berbasis di Lebanon dan didirikan dengan dukungan Iran. Mereka berperang dari wilayah Lebanon melawan Israel. Houthi Yaman, dan jika berbicara secara tepat, kelompok Ansar Allah adalah gerakan Islam radikal yang dipasok dengan drone dan rudal balistik Iran untuk menyerang Israel, mendestabilisasi Arab Saudi, dan memblokade pelayaran di Laut Merah. Selat Bab el-Mandab dan pemblokirannya adalah ulah Ansar Allah. Radikal Palestina, yaitu kelompok teroris Hamas, Jihad Islam, dan sebagainya, berperang di jalur Gaza, sekali lagi menyerang Israel. Dan inilah paradoksnya. Meskipun Hamas sebenarnya adalah Sunni, bukan Syiah, kelompok ini menerima bantuan keuangan dan militer besar-besaran dari Teheran. Jadi di sini perbedaan Sunni Syiah sama sekali tidak menjadi prinsip. Yang terpenting adalah melanjutkan perang. Jadi lihatlah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, Houthi Yaman, Houthi, Ansar Allah melakukan destabilisasi terhadap Sunni di Arab Saudi, dan Iran mendukung mereka. Dan pada saat yang sama, Hamas juga merupakan Sunni, tetapi mereka juga didukung oleh Iran dengan pendanaan agar mereka berperang melawan Israel. Rezim lama Bashar Assad di Suriah juga mendapat dukungan dari IRGC. Berbagai kelompok Syiah di Irak, baik yang masuk dalam pemerintahan maupun yang bersifat semi-gerilya. Dan di sini termasuk juga memungkinkan Iran untuk menciptakan koridor darat langsung hingga ke Laut Mediterania. Secara umum, seperti yang Anda pahami, strategi geopolitik Ali Khamenei adalah membentuk beberapa kelompok di seluruh kawasan, memasok mereka dengan senjata, mendanai, dan mendukung mereka. Dan biarkan mereka sendiri yang berperang melawan musuh-musuh Iran. Dan tentu saja, program nuklir. Ali Khamenei memposisikan program nuklir negara sebagai simbol kedaulatan dan kemandirian teknologi Iran dari Barat. Meskipun saya ingatkan, Barat sebelum revolusi Islam justru sangat membantu Iran. Pada awal tahun 2000-an, dia mengeluarkan fatwa terkenal, yaitu Dekret Keagamaan, yang melarang pembuatan dan penggunaan senjata nuklir karena bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa tersebut secara aktif digunakan oleh para diplomat sebagai bukti bahwa program nuklir Iran bersifat damai. Dan para diplomat Iran selalu mengatakan,
Kami memiliki fatwa dari Ayatullah kami yang melarang kami membuat senjata nuklir karena alasan agama. Oleh karena itu, katanya, kami tidak berniat membuatnya. Namun, dari contoh dukungan terhadap kaum Sunni di jalur Gaza, kita sudah tahu bahwa Khamenei tidak bisa disebut sangat prinsipil dalam hal agama. Karena pada saat yang sama, Khamenei menyetujui peningkatan terus-menerus tingkat pengayaan cadangan uranium yang ada hingga ambang batas pembuatan senjata nuklir. Dan tujuannya adalah agar Iran mencapai kondisi di mana negara itu mampu merakit bom atom dalam beberapa minggu. Dan bisa dibilang tidak peduli dengan fatwa tersebut. Dan sekali lagi, manipulasi terletak pada kenyataan bahwa Khamenei ingin membawa situasi ke titik di mana jika ancaman benar-benar muncul, mereka tinggal menekan tombol dan bom atom langsung ada. Namun, sebelum ancaman itu muncul, bom tersebut seolah-olah tidak ada dan fatwa seolah-olah tidak dilanggar. Ngomong-ngomong, dengan kematiannya pada Februari 2026, legitimasi fatwa tersebut menjadi dipertanyakan, yang memicu perdebatan sengit tentang peninjauan kembali doktrin nuklir. Dan sekarang, media Iran sudah mulai mempersiapkan masyarakat Iran dengan menyatakan bahwa hanya kepemilikan senjata nuklir yang dapat membantu melindungi negara dari Amerika Serikat. Dan tidak akan ada dosa dalam hal ini, karena fatwa suci itu dikeluarkan oleh Ali Khamenei. Dan karena Ali Khamenei telah meninggal, maka fatwa itu juga dianggap telah mati bersamanya. Bagi Ali Khamenei, Amerika Serikat selalu menjadi, seperti yang dia sendiri katakan, setan besar dan musuh eksistensial utama Republik Islam. Mungkin omong-omong dia benar-benar percaya bahwa tujuan akhir Washington bukanlah mengubah kebijakan dalam dan luar negeri Teheran, tetapi penghancuran total sistem Islam dan penghapusan rezimnya. Sebagai contoh, dia sering menyebut Muammar Gaddafi yang menyerah pada tekanan Barat dan menghentikan program nuklirnya, lalu akhirnya digulingkan dan dibunuh. Dan Khamenei berkata, jika kami menyerah pada program nuklir kami, nasib kami akan persis sama. Dan pada akhirnya dia digulingkan dan dibunuh. Dan Khamenei berkata, jika kami menyerah pada program nuklir kami akan mengalami hal yang persis sama. Pada tahun 2015, Khamenei dengan enggan menyetujui kesepakatan nuklir JCPOA. Namun setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu pada tahun 2018, Khamenei mengambil sikap yang sangat keras, melarang negosiasi langsung dengan Washington, dan merespon setiap tekanan sanksi dengan eskalasi. Israel dalam retorika Ali Khamenei hanya disebut sebagai setan kecil. Jadi, seperti yang Anda pahami, ada setan besar yaitu Amerika Serikat dan setan kecil yaitu Israel. Penolakan hak Israel untuk eksis menjadi dasar utama kebijakan luar negeri Iran, yang sepenuhnya menolak konsep dua negara untuk dua bangsa, yaitu Palestina dan Israel. Khamenei secara rutin menyebarkan narasi antisemit, mendukung penyangkalan Holocaust, dan menyatakan bahwa politik serta ekonomi dunia berada di bawah kendali konspirasi rahasia para konspirator Yahudi. Namun, seperti yang kita ingat, perjuangannya melawan Israel dilakukan melalui tangan orang lain, bukan tangannya sendiri, yaitu melalui poros perlawanan itu sendiri. Namun pada akhirnya, hal itu justru berkembang menjadi konfrontasi militer langsung antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Dan baginya, secara pribadi berakhir dengan pembunuhan. Kisah itu berakhir bagi Ali Khamenei pada 28 Februari 2020. Ketika bom udara Israel tepat mengenai kediamannya, menguburnya di sana bersama keluarganya sendiri. Dan era perjuangan Ali Khamenei melawan semua orang dalam tanda kutip, itu pun telah berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Iran itu masih menjadi pertanyaan terbuka, karena Mujtaba Khamenei, putranya sekaligus penerusnya, sama sekali tidak diketahui apakah dia masih hidup, di mana dia, atau bagaimana keadaannya. Karena dia tidak muncul baik di acara perpisahan untuk istrinya sendiri maupun di acara perpisahan untuk ayahnya sendiri. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, bahkan tidak ada satupun foto terbaru bersama Mujtaba Khamenei. Hanya ada pernyataan tertulis yang katanya ditulis oleh Mujtaba Khamenei. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa kekuasaan di negara ini sudah lama sepenuhnya diambil alih oleh militan Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan Mujtaba Khamenei adalah semacam gambaran kolektif dari seorang pemimpin yang katanya ada, semacam wadah yang bisa dijadikan sandaran. Mereka bisa berkata, kami punya pemimpin tertinggi, jadi kami terus melanjutkan ideologi ini. Ideologi teokratis Republik Islam. Namun pada kenyataannya, mungkin saja Mujtaba Khamenei sudah lama tidak ada. Tapi tidak diketahui bagaimana kisah tentang Mujtaba Khamenei ini akan berakhir.
Sedangkan kisah tentang Ali Khamenei sedang berakhir sekarang juga dengan pemakaman ini. Dan seperti yang Anda pahami, mereka memilih tanggal itu bukan tanpa alasan untuk menyindir Presiden Amerika. Seolah-olah berkata, kalian sudah 250 tahun di Amerika Serikat dan kami justru akan membuat paradoks. Secara bersamaan, mereka juga mengadakan perpisahan dengan pemimpin tertinggi mereka. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan lagi, pria itu tenang, dia di Uni Soviet. Dan prediktor, skrip seperti itu di saluran YouTube ini. Dia tidak takut. Dengan bantuan donasi apapun melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini. Orang-orang tidak kalah karena... Всем пока.